yang terhormat kepada Bapak Ibu, khususnya untuk yang menduduki jabatan guru, sedikit menjelaskan terkait pengajuan cuti tahunan di aplikasi Simple BKPSDM. Di sini langsung masuk saja, masukkan alamat simplebkpsdm.bandungcup.go.id. Kemudian isikan username menggunakan nick, passwordnya silakan disesuaikan dengan masing-masing. Dan ini centang checklist ini. Nah, setelah itu masuk. Nah, sebetulnya untuk pengajuan cuti sudah ada tutorialnya di sini. Berbentuk PDF, silakan dibaca, silakan dipahami. Nah, ini akan sedikit menjelaskan tentang videonya biar tidak ada miskomunikasi ya. Ini langsung ada menu cuti, silakan klik. Kemudian masuk ke menu kelola, kemudian pilih cuti. Setelah itu tambah. Nah, di sini klik tambah, kemudian ajukan. Nah, di sini ada beberapa jenis cuti, silakan pilih cuti tahunan. Nah, jenis cutinya dalam negeri dan luar negeri. Pastikan kebutuhannya ada di mana. Contoh di dalam negeri. Nah, di sini akan melihat data bahwa sisa cuti saya ada 15. Nah, baru di sini pilih opsinya mau tanggal berapa. Misal, contoh saya ambil tanggal 28. Terus selesai di satu hari misalkan selesai di tanggal 28. Nah, masukkan nomor handphone yang terdaftar ya. Kemudian alamat, masukkan saja alamat contoh seperti ini. Alasannya misalkan keperluan keluarga. Nah, di sini ada validasi yang harus dipenuhi. Contoh di sini, atasan langsung saya kebetulan adalah Habib. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih atasan langsungnya siapa. Kalau Bapak Ibu yang jabatannya guru, atasan langsungnya tuh kepala sekolah. Nah, di sini masukkan data Kasubag Umpek. Kasubag Umpek di Dinas Pendidikan, silakan dicari siapa namanya. Nah, di sini Pak Yogi di kita. Nah, Pak Sekretaris kita, nah ini diisikan ya sampai dengan selesai. Nah, kebetulan di sini Pak Sekretaris juga merangkap atau menjabat juga sebagai KPLT, maka di sini perlu diperhatikan jabatannya sebagai apa. Tentu sebagai sekretaris badan. Nah, kemudian di sini nama perangkat daerah, nama kepala perangkat daerahnya masih tetap sama. Nah, status jabatannya sebagai kepala PLT. Nah, di sini setelah selesai, dan ini harus betul-betul diperhatikan. Setelah ini selesai, silakan simpan. Simpan. Nah, setelah disimpan, maka di sini ada menu proses. Nih, jadi jangan langsung selalu disimpan, udah aja. Tolong diperhatikan. Setelah proses statusnya proses, pilih tambah plus warna hijau. Maka di sini akan muncul validasi yang harus dipenuhi. Nah, kalau misal kebutuhan urgensi atau memang ingin cepat-cepat selesai, silakan kirim pengingat. Nah, ini akan langsung otomatis memberikan notifikasi melalui WA atasan tersebut, jabatan tersebut, kirim. Nah, pesannya akan disampaikan langsung melalui WA. Nah, di sini sudah tersampaikan secara otomatis. Nah, tinggal menunggu konfirmasi dari yang bersangkutan. Jadi, Bapak Ibu tidak usah datang ke kantor. Kalau misalkan memang jarak dari lokasi kerja ke kantor itu jauh, cukup menggunakan menu kirim pengingat. Kalau butuh yang lebih urgensi, silakan via telepon, tapi dengan cara yang baik tentunya. Nah, setelah selesai, nanti otomatis akan muncul data Bapak Ibu di hari tersebut yang mengajukan cuti, itu akan muncul otomatis cuti. Nah, kebetulan ini belum divalidasi, jadi belum kelihatan, jadi belum ketahuan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan terkait masalah cuti tahunan. Baik, satu hal lagi yang saya lupa. Nah, ketika ini belum selesai, proses cuti ini belum selesai, maka Bapak Ibu tidak bisa mengajukan cuti tambahan yang lain. Misal, Ibu mau cuti sakit nih, karena ini belum selesai, maka tombol plus di sini tidak akan muncul. Artinya selesaikan dulu validasi di sini sampai dengan selesai, kemudian akan muncul tanda plus di sini untuk mengajukan cuti yang lain. Ini perlu diperhatikan. Jadi selesaikan dulu satu produk, baru mengajukan pengajuan yang lain. Baik, ini pengajuan cuti sakit ya. Tadi sudah cuti tahunan, masih dengan akun yang sama. Dengan cara yang sama, dia cuti, kelola, cuti. Nah, karena sini anggap saya sudah selesai. Tambah.
Di sini ada cuti sakit. Nah, cuti sakit ini harus diperhatikan dengan seksama. Cutinya ada dua, sakit 1 sampai dengan 14, lebih dari 14. Nah, untuk yang 1 sampai dengan 14 merupakan kewenangan kepala perangkat daerah. Nah, kalau cuti yang lebih dari 14 hari itu merupakan kewenangan kepala BKPSDM. Jadi ibu harus memilih dulu nih, jangan salah memilih. Tanggal mulai, misal contoh cuti sakitnya tanggal 27, atau jangan tanggal 27 deh, sebelum tanggal 3 misalkan. Saya tuh lupa absen pada tanggal 3 karena pada saat itu saya cuti, saya sakit misalkan. 2 hari sampai tanggal 4, boleh. Nomor teleponnya diisi, alamatnya diisi, alasannya sakit. Nah, di sini ada lampiran PDF. Klik. Nah, apa yang harus dilampirkan? Yang dilampirkan adalah surat dari dokter, bukan data yang lain. Kalau ibu dirawat, minta ke dokternya untuk surat dokter, keterangan dokter. Setelah ini di-upload, maka sama halnya dengan validasi. Validasinya lengkapi. Sama persis dengan cuti tahunan. Yang membedakan adalah lampiran PDF. Nah, PDF ini harus surat keterangan dari dokter. Setelah itu ajukan simpan. Setelah simpan, ibu akan bisa melihat sudah sejauh mana validasi atau pengajuan ibu selesainya sampai kapan. Nah, itu tergantung dari validasi atasan ibu. Ini cukup. Nah, sekarang kita akan mengajukan cuti karena alasan penting. Nah, alasan penting itu tidak jauh berbeda dengan cuti sakit. Tetapi di sini ada beberapa opsi. ASN menikah, keluarga sakit, keluarga meninggal, urus ahli waris, istri ASN melahirkan, ASN terkena musibah. Validasinya sama, cuman yang membedakan adalah dokumen yang nanti di-upload. Gitu ya. Jadi tinggal pilih saja, sama. Ada PDF-nya sama dengan cuti sakit. Nah, PDF-nya kalau yang cuti menikah atau ASN menikah itu bisa dengan foto saja di PDF-kan boleh. Atau undangan pernikahan boleh. Terus kalau misalkan keluarga sakit, minta ke dokternya. Karena saya ASN, saya minta izin cuti sakit. Karena saya ingin merawat, misalkan keluarga saya sakit, anak yang sakit, istri yang sakit, boleh minta, bisa tuh, nanti dikasih sama dokternya. Nah, kalau keluarga meninggal harus bagaimana? Boleh bu dengan foto, misalkan sedang berkabung ya. Nah, jangan sampai menyusahkan. Boleh foto di PDF kan, tapi ya tetap karena bentuknya mintanya PDF. Ahli waris pun sama, lagi rembukan di foto di PDF kan boleh. Nah, istri ASN melahirkan, nah ini mintalah ke dokter, ke bidan, ke puskesmas gitu ya. Kalau di puskesmas, kalau di rumah sakit minta ke dokter. Nah, ASN terkena musibah, misalkan karena kecelakaan, bisa nih foto kecelakaannya, misalkan foto kejadiannya di PDF kan, tetap harus melampirkan PDF sebagai evidennya. Kemudian simpan dan mekanismenya sama. Baik, mungkin barangkali itu yang bisa saya jelaskan sedikitnya. Kalau butuh pertanyaan atau butuh penjelasan lebih lengkapnya, bisa melihat langsung tutorial berbentuk PDF di sini. Nanti akan muncul di sini tata caranya. Itu silahkan dipahami, dipelajari. Kalau memang masih belum jelas, ini produknya. Kalau memang masih belum jelas, bisa datang ke BKPSDM Kabupaten Bandung. Dan perlu diingat bahwa pengajuan ini free, tidak dipungut biaya apapun. Tentunya bisa diakses oleh siapapun selama yang bersangkutan memiliki akun simple BKPSDM tentunya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas penjelasan yang kurang jelas. Kiranya masih kurang jelas, saya mohon maaf. Barangkali ini bisa menjadi ibroh untuk kita semua, bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.